Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jenny Noventi dengan NIM 221611024. Perkenalkan, saya Milka Toding dengan NIM 221611042. Pengertian etika profesi. Profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencangkup sifat manusia, kecenderungan, sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta disiplin. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Adapun syarat-syarat suatu profesi, yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan dan yang berkesinambungan, yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, yang kedelapan, menurunkan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Kode etik profesi. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, prinsip standar teknis. Yang kedua, prinsip kompetensi. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi. Yang keempat, prinsip kepentingan publik. Yang kelima, prinsip integritas. Yang keenam, prinsip objektivitas. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan. Dan yang kedelapan, prinsip perilaku profesional. Etika profesi dalam bidang teknik informasi. Yang pertama yaitu isu-isu pokok etika komputer yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kejahatan komputer. Yang kedua, cyber etik. Ketiga, e-commerce. Keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, tanggung jawab profesi. Yang terakhir, tanggung jawab profesi. Yang kedua, arti profesional dan profesionalisme. Profesional adalah pekerjaan yang menjalankan profesi dalam melakukan tugas profesi. Para profesional harus bertindak objektif, yang artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Sedangkan profesionalisme adalah menunjukkan ide aliran isme yang bertujuan untuk mengembangkan profesi. Agar profesi yang dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Yang ketiga, watak kerja seorang profesional yang terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beretikat untuk merealisasikan kebijakan dengan tegaknya kehormatan profesi yang digelutin dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan material. Yang kedua, kerja seorang profesional itu harus dilandasi
oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Yang keempat, sifat-sifat pelaku profesi. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesional. Yang kelima, sikap seorang profesional. Yang pertama, komitmen tinggi. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, berpikir sistematis. Yang keempat, penguasaan materi. Yang kelima, menjadi bagian masyarakat profesional. Yang keenam, prinsip-prinsip dan tanggung jawab seorang profesional. Yang pertama, prinsip 1, holistik atau keseluruhan. Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa atau praktek yang diberikannya agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut. Yang kedua, prinsip optimal atau terbaik. Profesional selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, prinsip lifelong learner, yaitu belajar sepanjang hidup. Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan jasa atau prakteknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Yang keempat, prinsip integriti atau kejujuran. Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang bertanggung jawab atas integritas atau kemumian pekerjaan atas jasanya. Yang kelima, prinsip sharp atau berpikir tajam. Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktek yang diberikannya sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. Yang berikut prinsip teamwork atau kerjasama. Profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa atau praktek yang diberikannya. Dan prinsip komuni. Dan yang berikut prinsip communication atau komunikasi. Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicara yang dimaksud secara tepat. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.